Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Angelo. Saya kalau kemudian berbincang bersama Pak Angelo tentu saja sudah siap untuk menganalisa IHSG dan juga berbagai macam saham dari point of view technical begitu ya, khususnya dari mereka yang mungkin melihat saham-saham yang menarik untuk kemudian bisa diperdagangkan secara harian. Kita ke IHSG terlebih dahulu yang kemarin menguat signifikan di atas 2%, to be exact 2,4% di level 6.531. Secara teknikal, apakah pola ini akan berlanjut di hari ini Pak Angelo? Siap, IHSG mantap nih. Posisinya itu di 5 menit pertama di market open, tanggal 3 Maret. Itu big player melakukan aksi pembelian yang cukup besar ya. Ini aksi belinya terbesar untuk tahun ini. Bahkan masih lebih besar daripada penjualan yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024. Waktu IHSG masih di sekitar 7.400. Jadi seharusnya ini momen yang bagus untuk aktif kembali trading. Kalau tuh IHSG turun, itu hanya pullback ya, sebagai kesempatan untuk beli di harga murah. Baik, artinya secara indikator teknikal belum ada kemungkinan untuk kemudian terjadi koreksi di hari ini ya? Kalau koreksi pullback itu wajar, masih dianggap koreksi sehat. Oke, koreksi sehat untuk merealisasikan keuntungan sebentar, habis itu masuk lagi begitu ya? Ya. Oke, baik. Kalau kita lihat sektor-sektor yang menjadi penyokong dari pergerakan IHSG, sektor teknologi kemarin yang menguat juga cukup signifikan. Pak Angelo, sebetulnya kalau secara teknikal sektor ini ataupun mungkin saham-saham berbasis teknologi, menurut Anda semenarik apa? Apakah kemudian pasca penguatan kemarin harganya masih murah, kita bisa masuk untuk bisa trading atau seperti apa, Mas Pak Angelo? Tadi saya sempat oprek-oprek sektor teknologi, kelihatannya untuk komponen sahamnya itu banyak yang kurang bagus sebetulnya. Jadi sepertinya itu hanya mungkin technical rebound. Hanya satu yang saya lihat bagus yaitu EMTK ya. Tapi kalau yang lainnya kelihatannya masih arahnya turun, hanya technical rebound. EMTK? EMTK. Oke. Secara harga masih kemudian murah dan juga melihat potensial upside yang menarik dalam waktu dekat. Secara teknikal potensinya seperti apa Pak Angelo? Nah, MTK kalau kita melihat ini sebetulnya dia sudah mulai untuk rally lagi setelah koleksinya cukup dalam ya. Saya melihat itu target pendakiannya lumayan ada di 750 dan kita harus perhatikan supportnya di 510. Nah, itu petunjuk kita harus kabur ya atau cut loss kalau ditembus ke bawah oleh harga. Oke, artinya secara jarak dari support dan juga resistance ini menjadi cukup menarik untuk bisa masuk dan juga dimanfaatkan begitu ya. Oke. Untuk traders ataupun mungkin investor yang kemarin cukup memperhatikan DCII, Pak Angelo yang menguat 10% di level 127.072. Jadi saham termahal di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, sebetulnya saham-saham dengan valuasi yang begitu tinggi dari point of view trader itu menarik nggak sih? Dan apa rekomendasinya secara investasi harian ataupun mungkin secara teknikal dari DCII ini Pak Angelo? Untuk saham-saham yang nominalnya mahal tapi belum tentu value-nya mahal ya. Seperti DCI ini, dia nominalnya memang mahal, tapi trading value-nya nggak tinggi. Paling tinggi saya lihat cuma sekitar 6 miliar rupiah per hari. Sedikit di atas rata-rata dari yang saya pribadi menetapkan tuh harus di atas 5 miliar rata-rata ya per hari. Jadi likuiditasnya itu kurang. Misalnya DSSI itu kan 31 M rata-rata trading value per hari. Dan itu cukup untuk likuiditasnya. Tapi kalau DCI nanti kita bisa beli susah jual lagi. Apalagi kalau kena ARB, waduh. Nah, saham seperti apalagi ini harganya mahal gitu ya Pak? Ya. Oke, artinya ini memang secara teknikal ataupun secara trading tidak direkomendasikan, tapi mungkin untuk yang menengah ke panjang potensi untuk bisa naik lagi dibandingkan dengan level terakhir, menurut Anda seperti apa Pak Angelo? Kalau untuk naik lagi peluangnya sangat besar ya, karena memang pembeliannya cukup besar di tanggal kita lihat di tanggal 21 itu besar sekali pembeliannya. Tapi ya itu kalau mau ikutan jangan gede-gede lotnya, kecil-kecil aja nanti susah jual.
Oke. Target terdekat untuk DCII ataupun mungkin menengah ke panjang, Anda melihat di level berapa, Pak? Kalau menengah ke panjang itu masih kita anggap sky is the limit ya, karena itu tidak ada batas resisten di atas. Tapi kalau untuk target pertamanya itu bisa mencapai kira-kira 176 ribuan. 76 ribuan. 76 ribu. Jadi ini secara disparitas juga ataupun mungkin perbandingan masih jauh dibandingkan dengan harga terakhir ya. Jadi untuk mereka yang kemudian punya modal cukup besar begitu, kalaupun memang mau masuk ke DCII silakan masuk, karena dari Pak Anjelo sendiri melihat ini potensinya secara menengah begitu ataupun panjang bisa mencapai level di 170 ribuan begitu ya Pak? Ya, tapi jangan gede-gede belinya. Jangan gede-gede ya. Oke, baik. Itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Anjelo Michel. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan juga kita akan membahas terkait dengan saham BBRI yang kemudian kemarin juga mengalami penguatan dan saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Anjelo. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Market Buzz. Perjalanan udara telah menjadi bagian penting dari ekonomi global. Untuk itu, peranan bandara menjadi kunci kesuksesan pergerakan orang ke berbagai wilayah dunia. Ada sejumlah bisnis retail yang sukses menelurkan berbagai merek supermarket yang populer dan terbesar di dunia. Bursa efek atau bursa saham adalah jenis pasar yang memperdagangkan efek. Seluruh aktivitas jual beli efek ini tunduk sesuai peraturan masing-masing bursa. IDXtainment hanya di IDX Channel. Ilmu pengetahuan terus berkembang, memberikan temuan inovasi setiap harinya. Apa saja perkembangan dari teknologi terkini? Nvidia mengenalkan superkomputer. Superkomputer ini diklaim mempunyai kinerja 1000 kali lipat lebih baik dibanding laptop standar. Realbotix turut ambil bagian pada CES 2025. Robot ini didesain seperti manusia dan mampu merespon sejumlah pertanyaan yang diajukan. TechBiz hanya di IDX Channel. Ini apa nih namanya? Kayaknya dari tadi saya lihat-lihat menggugah selera. Kalau yang ini kita bagian dari whole cake kita. Ini namanya strawberry shortcake. Kalian berdua gimana tuh menjaga ego masing-masing mungkin? Bagaimana bisa bekerja sama? Ya pasti kuncinya sebenarnya komunikasi dan menurunkan ego masing-masingnya. Untuk kami sendiri, kita nggak mau untuk cari atau bikin produk yang hanya viral. The product itself itu harus sustain. Women's Talk setiap minggu jam 11 siang hanya di IDX Channel. Kinerja dan sektor UMKM sendiri sejauh ini. Kontribusi UMKM ini sangat luar biasa besar di dalam menjaga perekonomian kita di kelas menengah bawah. Market Review, Senin sampai Jumat, hanya di IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Anjelo Michel. Sebelum saya bahas ataupun kita perbincangkan terkait dengan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Anjelo, kita ke saham BBRI terlebih dahulu. Secara teknikal sebenarnya apa sebetulnya pasca kemarin melesat 4,6%, Pak Anjelo ke level 3.840. Rekomendasinya seperti apa untuk BBRI, Pak? Untuk BBRI masih oke. Itu pembeliannya besar sekali ya pada tanggal 28 Februari. Itu terbesar tahun ini juga. Mungkin dibandingkan setengah tahun lalu juga itu terbesar ya. Jadi pendakiannya masih terus berlanjut. Harapannya ini rebound untuk kembali bullish ya, bukan sekedar technical rebound. Baik, target terdekat untuk BBRI di level berapa Pak? Ataupun menengah begitu? 5.100. 5.100 cukup lumayan juga ya. Namanya. Oke, BBRI menarik untuk bisa dicermati dan bisa masuk secara trading harian menarik juga atau tidak Pak Anjelo? Oh ya, secara trading harian juga menarik, tapi kalau untuk day trading atau scalping mungkin profitnya kurang ya. Oke. Mendingan swing trading lah paling pendek. Baik, secara valuasi kalau kita dibandingkan dengan big caps yang lain lah, atau mungkin saham-saham BUMN lainnya, ini masih murah atau sudah masuk di harga wajar, Pak? Technical valuation ini sangat murah. Sangat murah ini. Harga wajarnya di berapa untuk BBRI sebagai perbandingan?
Kalau kita melihat secara teknikal itu harga wajarnya harusnya berada di sekitar 5.500. Oke. Baik, menarik untuk bisa masuk ya untuk BBRI secara teknikal dan juga untuk trading jangka pendek, menengah ke panjang juga kemudian ini menarik. Baik, kita akan bahas untuk saham-saham pilihan pagi hari ini. Pak Angelo, dari Anda kita dapat tayangkan di layar televisi, pemirsa, diantaranya adalah PEC dengan support di 2710, resistance di 3280, rekomendasi buy, BKSL support di 71 dan resistance di 100, rekomendasi buy. EMTK seperti tadi disampaikan oleh Pak Angelo, level support di 510 dan juga resistance di 750, rekomendasi buy. Astra International dengan support di 4.900, resistance di 5.200, rekomendasi buy. Kita ke PEC terlebih dahulu, Pak Angelo, silakan. Ya, PEC tanggal 19 Februari 2025 itu kelihatannya big player baru mulai masuk lagi ya di saham ini dengan pembelian terbesar tahun ini. Itu trading value-nya hampir 10 kali, bahkan lebih besar daripada trading value 21 Oktober tahun lalu. Jadi ini bagus sekali ya. Target pendakian pertama itu ada di 3.280, target kedua ada di 4.350. Nah, sampai di sana nanti kita perlu lihat lagi, karena mungkin masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Oke. Dan kita harus hati-hati, Carlos, kalau tembus ke bawah 2.610 ya. Oke, untuk PACK atau PT Solusi Kemasan Digital TBK bisa masuk banyak atau cicil dulu, Pak? Untuk ini dia cukup liquid ya, udah rata-ratanya di atas 10M, jadi kalau mau banyak asalkan jangan dianggap big cap seperti BBRI ya. Ini saham-saham yang mungkin hanya sekitar 5-20M. Oke. Baik. Transaksi hariannya. Secara trading harian menarik dan juga menengah juga, apakah kemudian ini PEC menarik juga, Pak? Ya, untuk menengah juga bagus. Oke, baik. Untuk berikutnya ada BKSL, seperti apa Pak Angelo? BKSL, saya perhatikan big player juga baru mulai masuk tanggal 3 Maret ya. Target pendakiannya ada di 100, support di 71, nah itu juga jadi petunjuk Carlos kalau ditembus ke bawah ya oleh. Oke, Sentul City di level penutupan kemarin di level 83, level support yang direkomendasikan ada di 71 dengan resistance di 100. Trading harian saja ya untuk BKSL ya, Pak? Swing trading juga bisa 3-7 hari. Baik, dari BKSL ke MTEK mungkin Anda bisa sampaikan ada analisis tambahan untuk MTEK, Pak? Oh ya, untuk MTEK saham ini akan memulai lagi rally-nya dan sudah dimulai itu. Jadi setelah dia koreksi mendalam, dia punya target pendakian sampai 750 ya. Jadi koreksi sempat dalam tuh. Dan jangan lupa supportnya di 510, kalau ditembus ke bawah harus kabur. Baik, level terakhir valuasi murah atau seperti apa, Pak? Kalau secara teknikal wajarnya itu di 2000-an, sekitar 2000-an. Oke, ini harga terakhir berarti masih sangat murah ya. Dari MTEK kita bergeser ke Astra International, Pak. Seperti apa analisis lengkapnya untuk Astra International? Kalau kita lihat di chart hourly, kita bisa melihat bahwa kemarin itu dia ada banyak melakukan pembelian ya. Dan target pendakiannya ada di 5.200. Supportnya di 4.900 ya. Kalau tembus ke bawah itu kabur dulu. Oke, level terakhir untuk Astra juga secara valuasi masih murah ya pasca pelemahan begitu? Masih 5.000-an kira-kira. Baik, oke. Untuk saham-saham pilihan kali ini dari Pak Angelo Michel diantaranya adalah ada PACK, kemudian juga BKSL, MTEK dan juga Astra International. Semuanya direkomendasikan buy dengan support dan juga resistance. Tadi kita sudah bahas dan kita akan coba lihat pergerakan dari IHSG pasca pembukaan sesi 1 hari ini di pukul 9:09 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini bergerak menguat ya, di atas 1%, 1,17% di level 6.608,137. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI yang kita kemudian tadi bahas, Adaro, BBNI, ADI, PTRO, Telkom, Ratu, Wi-Fi, Raja, dan MDKA.
Dan saham yang jadi top loser sejauh ini ada Elite, DOH, kemudian PACK, Cepin, HSSMS, SNLK, APIC, PPRI, dan juga Foru. Oke, sekedar kita kemudian bandingkanlah, tadi kan kita sudah analisis untuk saham BBRI, Pak Angelo. Kalau kita bandingkan dengan BBNI, apakah sama menariknya? Sama, untuk BBNI sama menariknya. Big Bang ini bagus semua. Oke. Kecuali brand. Kayaknya ini masih mau masuk banyak begitu ya untuk asing, karena kemarin melemahnya sudah cukup banyak begitu ya? Oke, baik. Dari BBNI yang sejauh ini masuk ke dalam jajaran top gainers, kita ke saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers. Sudah cukup menarik nggak sih Pak untuk bisa masuk, karena so far masih kemudian dilepas oleh investor. Ada Cepin di situ, kemudian juga ada PACK juga nampaknya masih jadi top losers. DOH dan juga Elite, seperti apa Pak? Yang mana nih saham? Kita ke Cepin terlebih dahulu. Menurut Anda menarik atau enggak secara harga? Karena masih masuk ke top losers nih Pak. Bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk. Untuk secara harga memang dia ada pembelian ya sekitar tanggal berapa tuh, kira-kira 4 hari lalu, dan itu cukup besar ya. Jadi kalau secara teknikal sih ini masih menarik. Kalau toh dia turun itu biasanya hanya pullback ya. Jadi kita tunggu saja sampai pullbacknya selesai, terus baru ikutan masuk lagi. Oke, baik. Itu tadi beberapa analisis yang disampaikan terkait dengan pergerakan dari IHSG. Sejauh ini inline ya Pak dengan proyeksi Anda untuk pergerakan harian di IHSG sendiri di hari ini? Ya, semoga inline terus. Semoga inline terus. Baik. Pak Angelo, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga memang yang kita bahas hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat melakukan strategi investasinya hari ini. Namun lagi-lagi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Angelo, sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik.